Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Prayuda Pakutungan di Rangkum Bicara Tentang Hukum. Kali ini kita masuk pada episode 6 terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TM atau Tom Lembong. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga tidak sendiri, saya juga ditemani oleh, ya bisa dibilang miner atau dosen kita di Universitas Dumoga Kota Mobagu. Ini miner kan sangat hot isu sekali ini terkait dengan tindak pidana korupsi. Apalagi ada isu atas pasal ayat 2 dengan ayat 3 yang dimana dinyatakan bahwa kasus ini sudah merugikan negara dan orang lain, padahal dalam fisik maupun non fisik ini TM ini tidak mendapat suap atau dana sendiri. Ini bagaimana melihat terkait pasal 2 dan ayat pasal 3 ini? Iya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Memang pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menurut mungkin sebagian besar ya pakar atau ahli hukum pidana itu adalah pasal yang bermasalah atau sering dikenal dengan pasal karet, begitu, pasal karet. Karena apa? Rumusan pasal ini itu dia menjangkau sangat luas, begitu. Dia menjangkau sangat luas. Sedangkan norma hukum pidana itu harusnya dia bersifat khusus, dia menjangkau perbuatan-perbuatan tertentu yang bersifat spesifik, begitu. Tidak boleh ada norma dalam hukum pidana itu yang bersifat terlalu luas, karena kalau dia bersifat terlalu luas itu bisa menjerat siapa saja, dan itu tadi jadinya istilahnya pasal karet. Coba kita lihat formulasinya, norma ya, di pasal 2 misalnya. Di pasal 2 itu kan dia bilang ada setiap orang yang secara melawan hukum. Setiap orang ini berarti siapa saja? Siapa saja? Bisa masyarakat sipil misalnya, atau bisa pejabat. Terus secara melawan hukum. Secara melawan hukum ini sebenarnya ada sedikit, menurut saya ada sedikit kekeliruan tentang penerapan unsur melawan hukum dalam pasal 2 ini. Jadi dalam setiap rumusan delik itu, kalau kita lihat di KUHP, tidak semua pasal itu mencantumkan unsur melawan hukum secara tertulis seperti ini, begitu, secara tertulis. Akan tetapi unsur melawan hukum ini walaupun tidak dicantumkan secara tertulis, akan tetapi dia tetap syarat mutlak dari suatu tindak pidana. Artinya tidak mungkin ada satu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum kemudian dia dipidana. Jadi walaupun dia tidak dicantumkan secara tertulis dalam setiap rumusan delik. Nah sekarang kenapa ada beberapa pasal yang mencantumkan secara khusus unsur melawan hukum ini secara tertulis, sedangkan sebagian besar pasal itu tidak mencantumkan. Itu kalau kita melihat memori van toelichting, itu memori penjelasan Wetboek van Strafrecht, itu melawan hukum itu ketika dicantumkan dalam suatu rumusan delik itu tujuannya itu justru adalah untuk mempersempit ruang lingkup dari perbuatan itu. Misalnya begini, contoh di pasal 362, di pasal pencurian. Di pasal pencurian itu kan, delik pencurian itu kan ada unsur sifat melawan hukum yang tertulis secara ekspresif verbis. Tujuan membuat undang-undang kenapa mencantumkan itu? Karena pembuat undang-undang melihat kalau itu tidak dicantumkan, sifat melawan hukum tidak dicantumkan, maka akan banyak akan banyak orang yang bisa dijerat karena perbuatan rumusan delik dalam 362 itu bisa menjerat siapa saja, termasuk orang yang berhak untuk melakukan perbuatan itu. Saya contohkan, misalnya, boleh cut ini? Ada telepon. Cut dulu.
Jadi sifat melawan hukum itu ketika dicantumkan dalam rumusan delik itu tujuannya justru mempersempit ruang lingkup perbuatan itu. Seperti tadi 362 itu. Jadi buat undang maksudnya itu kenapa dia mencantumkan sifat melawan hukum secara tertulis? Karena dikhawatirkan banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara memiliki hak, orang-orang yang memiliki hak justru akan terjerat dengan pasal itu. Misalnya perbuatan mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, itu kan ada kata melawan hukum. Tapi kalau tidak ada kata melawan hukum, barang siapa mengambil barang baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Nah, seperti itu berarti pasti ada orang yang berhak. Bagaimana dengan orang yang memiliki hak untuk mengambil barang tersebut? Dia akan terjerat tentu saja. Nah, makanya pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum itu agar orang-orang yang berhak untuk mengambil barang itu tidak dijerat dengan pasal 362. Itu maksudnya kenapa unsur melawan hukum dicantumkan secara tertulis. Jadi sebenarnya ketika unsur melawan hukum dicantumkan secara tertulis dalam suatu rumusan delik, itu sebenarnya justru adalah suatu alasan pembenar secara khusus. Begitu, secara contrario, dia merupakan alasan pembenar yang secara khusus dicantumkan dalam rumusan delik. Nah, sifat melawan hukum ini ketika dicantumkan dalam suatu rumusan delik itu dikatakan sebagai sifat melawan hukum yang khusus. Begitu. Jadi kalau dalam hukum pidana itu dikenal ada 4 ya, ada 4 sifat melawan hukum. Yang pertama itu tadi sifat melawan hukum khusus yang dicantumkan secara khusus. Ada yang sifat melawan hukum umum, itu karena memang perbuatan itu ya pada umumnya memang bersifat melawan hukum perbuatan demikian. Dia jadi tidak perlu ada dicantumkan secara khusus bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Udah dari sananya. Yang ketiga ada sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum formil ini artinya perbuatan ini melanggar undang-undang, jadi ketika ada perbuatan itu mencocoki rumusan delik, walaupun dalam delik itu sendiri tidak dicantumkan tadi sifat melawan hukum yang khusus, tapi perbuatan itu sudah mencocoki semua unsur-unsurnya, maka perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum secara formil. Begitu. Terus ada lagi yang keempat, perbuatan melawan hukum yang material. Artinya perbuatan melawan hukum itu secara material itu dianggap sebagai perbuatan yang patut dipidana. Secara material ini maksudnya perbuatan itu dianggap tidak patut, dianggap tercela oleh masyarakat. Begitu. Jadi secara material dia adalah perbuatan tercela atau perbuatan yang dianggap patut untuk dihukum. Jadi seperti itu. Nah, berbeda di pasal 2 ini justru yang terjadi dengan adanya unsur melawan hukum ini malah diperluas. Jadi sebenarnya sifat melawan hukum khusus yang harusnya mempersempit ruang lingkup delik malah di sini jadi diperluas. Karena apa? Karena melawan hukum yang ada di sini itu tidak terbatas, begitu, tidak terbatas. Kalau kita lihat di sebelum adanya putusan MK itu, dia mengatakan di penjelasan undang-undangnya itu baik melawan hukum formil maupun melawan hukum material, begitu. Padahal harus dibedakan melawan hukum formil, melawan hukum material maupun melawan hukum yang khusus ini, begitu. Jadi mungkin ya di situ ada kekeliruan. Nah, MK menganulir yang melawan hukum material ini. MK karena dianggap bahwa itu melanggar asas legalitas karena orang bisa dipidana dengan suatu perbuatan yang tidak diatur sebelumnya secara tertulis karena berdasarkan pandangan masyarakat, sehingga dianulir. Jadi dianggap oleh MK yang bisa itu adalah melawan hukum formil. Padahal ini bukan melawan hukum formil, ini sebenarnya melawan hukum khusus yang harus diberikan arti secara khusus. Begitu. Kalau tadi pasal 362 KUHP itu, BVS itu oleh pembuat undang-undang diartikan sebagai melawan diartikan sebagai tanpa hak, begitu. Diartikan sebagai tanpa hak. Jadi ketika ada orang yang tidak berhak
melakukan mengambil barang orang lain itu adalah perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh pasal 362 itu. Jadi harus ada arti secara spesifik supaya tidak meluas. Tapi yang terjadi justru ini adalah diperluas perbuatan-perbuatan ini diperluas bahkan ke seluruh undang-undang administrasi. Jadi undang-undang administrasi itu undang-undang yang bersifat non penal atau bukan undang-undang pidana lah. Ketika ada seseorang yang melanggar undang-undang, baik itu undang-undang administrasi, undang-undang lainnya yang di luar hukum pidana, itu dianggap sebagai melawan hukum karena dia telah melanggar undang-undang. Ya, undang-undang. Nah, contoh melanggar peraturan menteri misalnya. Kalau dalam kasus Tom Lembong, melanggar peraturan menteri perdagangan misalnya, melanggar undang-undang undang-undang monopoli dan seterusnya, itu dicari semua, dicari pelanggaran terhadap undang-undang itu, begitu undang-undang baik itu peraturan menteri, peraturan presiden dan seterusnya. Bayangkan betapa banyaknya, betapa luasnya perbuatan melawan hukum itu kalau kita mengartikannya seperti itu. Ketika seseorang melanggar undang-undang administrasi, itu langsung dikatakan melawan hukum dalam pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Betapa luasnya, betapa banyaknya aturan-aturan yang melarang, begitu aturan-aturan yang bisa dikenakan kepada seseorang pejabat dalam hal ini. Saya contohkan misalnya begini, seorang pegawai negeri katakanlah dia menggunakan kendaraan dinas misalnya untuk kepentingan pribadi, berarti itu melawan hukum. Begitu, itu melawan hukum dan ada kerugian negara karena kendaraan dinas itu kan milik negara, gitu, bensin itu milik negara, itu bisa dicerat, begitu, itu karena dia melawan hukum dan telah merugikan negara, begitu kira-kira. Makanya pasal ini kan sementara diuji di MK, yang kemarin sempat viral, bahkan seorang pedagang pecel lele yang menggunakan jalan umum itu bisa dijerat dengan pasal ini, saking luasnya. Pasal 2 ayat 3. Saking luasnya bisa dijerat. Ada contoh lain lagi, misalnya ada seorang yang mencuri lampu jalan, lampu itu milik publik kan? Ya. Itu bisa dijerat begitu pasal itu. Padahal pada hakikatnya tidak seperti itu. Karena itu saking luasnya pasal ini. Terus kita lanjut ke Pasal 3. secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah ini juga kalau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain itu kan bisa melawan hukum, bisa tidak, begitu kan? Kalau saya memberi misalnya Yuda uang 100.000, berarti saya memperkaya Yuda. Apakah itu melawan hukum? Tidak kan? Tidak. Jadi kalau hanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu bisa perbuatan pidana, bisa tidak, begitu kan? Ini sebenarnya adalah perbuatan perbuatan jahatnya belum tercermin dari frasa ini, begitu, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dia makanya di belakangnya itu ada kalimat secara melawan hukum tadi. Jadi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu dilakukan secara melawan hukum, begitu. Nah sayangnya secara melawan hukum ini terlalu luas, begitu. Bahkan undang-undang administrasi pun itu dianggap melawan hukum dalam ranah hukum pidana, padahal harusnya diselesaikan dalam ranah administrasi. Kemudian berakibat. Jadi sebenarnya akibatnya ada dua. Jadi ini juga yang agak rancu menurut saya. Jadi ada dua akibat dalam satu rumusan delik ini. Pertama, akibat memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Yang kedua, akibatnya merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. Nah ini merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini mudah sekali sebenarnya, gitu, mudah sekali. Bahkan kalau kita lihat kasus Tong Lembong ini kan bahkan potensial keuntungan yang diharapkan saja yang harusnya masuk ke negara tapi tidak jadi masuk ke negara, itu kan bisa dipidana, itu kan bisa dikatakan sebagai kerugian negara, begitu. Harusnya misalnya dikatakan bahwa yang melakukan impor itu harusnya misalnya BUMN, gitu. Kenapa ke swasta? Berarti ada kerugian yang harus ada keuntungan yang harusnya masuk ke negara tapi tidak masuk, kan seperti itu. Jadi untuk menentukan kerugian negara ini sebenarnya mudah sekali, begitu, mudah sekali, sehingga dari rumusan pasal ini, kalau ada perbuatan orang yang melawan hukum tadi bisa diambil dari undang-undang apapun, begitu, di luar hukum pidana. Kemudian tentu saja memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Jadi dari perbuatan itu memperkaya diri sendiri atau korporasi dan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian. Jadi ini sangat-sangat luas, begitu, sangat-sangat luas dan sangat mudah orang untuk dijerat dengan pasal ini, begitu. Saya coba bandingkan misalnya dengan pasal penipuan. Pasal penipuan kan memiliki kurang lebih ada unsur yang sama, unsur yang mirip lah, gitu, dengan pasal 2 atau pasal 3 ini. Merugikan orang. Ya, pasal 2 penipuan itu diatur di pasal 378. Di 378 itu dia mengatur penipuan itu adalah perbuatan yang seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Namun di situ dijelaskan lebih lanjut cara melakukannya, itu ada sarana-sarananya, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah diatur, misalnya dengan nama baik, dengan nama palsu. Yang kedua dengan keadaan palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau serangkaian kata-kata bohong. Jadi dia batasi hanya perbuatan-perbuatan ini saja yang boleh dijerat atau boleh dikatakan seseorang melakukan penipuan. Jadi ada pembatasan. Kalau tadi kita bandingkan dengan pasal 2 tadi, tidak ada pembatasan. Perbuatan apapun sepanjang itu ditemukan dia melanggar undang-undang, terus dia memperkaya diri orang lain, dan itu sudah masuk, begitu. Jadi tidak dibatasi perbuatannya. Perbuatan apapun sepanjang itu tadi masuk, dia bisa dijerat. Tapi kalau dalam penipuan kan tidak, ada sarananya yang harus walaupun dia menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tapi dia melakukannya di luar sarana yang tadi dia diatur, maka itu tidak masuk pada delik penipuan, begitu. Dan itu tidak dianggap oleh pembuat undang-undang bukan sebagai penipuan, begitu. Jadi harus bersifat konkret. Makanya dalam hukum pidana itu kan ada asas lex scripta, harus tertulis, lex stricta harus ketat, harus harus tegas, dan lex serta harus jelas, begitu, harus jelas. Tidak boleh ada norma yang sifatnya kabur, norma yang sifatnya terlalu luas sehingga bisa menjerat siapa saja. Nah, jadi itu benarkan menurut pandangan terkait benar tentang pasal 2 dan pasal 3 ini. Ini benar, apa bagusnya mau dihapuskan atau mau direvisi ulang? Kalau ini mau dihapuskan, itu sebenarnya ada pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur perbuatan-perbuatan tadi, termasuk penipuan, termasuk ada di dalam KUHP ada namanya act misdriven. Itu hanya khusus kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau oleh pejabat. Itu ada diatur dalam sana. Itu kalaupun mau dihapus, itu ada pasal-pasal lain yang bisa membackup itu. Kalaupun tidak mau dihapus, ya harus direformulasi. Jangan bikin
norma formula atau rumusan delik yang terlalu luas seperti itu. Dia harus dilakukan pembatasan. Misalnya tadi melawan hukum yang khusus itu apa artinya? Jangan katakan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan itu. Nah, sarana ini banyak sekali. Sarana ini tidak kalau tadi di delik penipuan itu sarananya diatur. Ya, ada 5 itu. Ada 5. Dia dibatasi. Sedangkan di sini pasal ini sarana ini tidak diatur, tidak diatur sama sekali sarananya. Jadi semua pelanggaran apapun, sekecil apapun itu bisa dijerat dengan pasal itu. Bayangkan setiap hari pejabat atau ASN dalam melakukan pekerjaannya itu seringkali begitu dalam pekerjaan sehariannya itu tanpa disadari, baik sengaja maupun tidak disengaja, ada saja perbuatan yang melanggar. Kalau memang kita mau cari, pasti ada saja yang kita temukan begitu perbuatan itu melanggar pasal-pasal tertentu, misalnya dalam undang-undang administrasi misalnya. Jadi resikonya sangat besar begitu. Artinya pasal ini bisa menjerat siapa saja, hanya tinggal kapan digunakan. Kira-kira seperti itu. Jadi harusnya ini tidak boleh begitu, tidak boleh ada pasal seperti ini dalam hukum pidana kita. Nah, mungkin Mir ada pertanyaan lagi ini terkait ini tentang pasal 2. Apa mungkin seorang dijerat pasal 2 hanya karena kesalahan administratif tanpa ada bukti niat jahat atau unsur koruptif? Nah, masalah mens rea ini. Itu juga salah satu yang harus ada dalam setiap tindak pidana yang membedakan dengan hukum lainnya. Tindak pidana itu yang membedakan dengan hukum lainnya adalah mens rea tadi ya, mens rea atau niat jahat. Niat jahat yang harus ada pada setiap pelaku kejahatan. Kalau tidak ada niat jahat, seseorang pelaku kejahatan itu harusnya tidak boleh dipidana. Gitu. Jadi kalau dalam hukum pidana kita, mens rea itu kalau ada giumnya itu kan Heinstraf Sonderskuld, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi kesalahan itu ada pada orangnya begitu, atau bukan pada perbuatan. Jadi misalnya perbuatan itu sudah mencocoki rumusan delik misalnya. Perbuatan itu sudah mencocoki rumusan delik. Perbuatan ini bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Terus dia telah menguntungkan orang lain atau diri sendiri. Terus setelah merugikan keuangan negara. Tidak cukup sampai di situ. Itu baru segi objektifnya. Ada segi subjektifnya, atau dapat dipidana orangnya. Kalau tadi kan dapat dipidana perbuatannya. Jadi ada strafbar hate van het feit dan ada strafbar hate van de dader atau van de persoon. Dapat dipidana orang. Harus dibedakan. Nah, berbicara kesalahan itu kita masuk ke dapat dipidana atau tidak orangnya. Walaupun perbuatan ini sudah mencocoki rumusan delik, belum tentu dia dapat dipidana karena tidak ada mens rea misalnya, tidak ada kesalahan, tidak ada niat jahat, tidak ada kesalahan atau skuld pada diri si pelaku begitu. Jadi niat jahat ini harus mutlak ada sebagai syarat dalam penjatuhan pidana begitu. Bukan sekedar seseorang telah mencocoki rumusan delik saja. Kalau hanya seperti itu, berarti kita balik lagi ke zaman, bahkan di Belanda pun dari dulu mens rea itu adalah syarat begitu. Tidak pernah satu kali pun saya menemukan jurisprudensi yang tidak mensyaratkan itu, kecuali dalam pelanggaran ya. Kalau dalam pelanggaran itu belakangan ada Hofrat mengadopsi begitu mens rea dalam pelanggaran. Tapi kalau dalam kejahatan itu harus ada, dari awal itu harus ada begitu. Skuld atau mens rea tadi itu wajib ada dalam setiap kejahatan. Nah, kalau tidak seperti itu, maka kita kembali lagi ke ajaran material faith atau perbuatan material. Jadi ketika perbuatan itu sudah mencocoki rumusan delik, maka dia dipidana. Tidak perlu melihat kesalahannya.
atau sering kita kenal juga ada istilah strict liability. Begitu, strict liability to liability without fault, pertanggungjawaban tanpa kesalahan itu tidak kita anut dalam hukum pidana atau dalam kejahatan kita. Yang kita anut itu harus ada mens rea atau harus ada kesalahan. Nah, kesalahan ini menjadi sentral, menjadi penting untuk diterapkan, dan pemidanaan terhadap seseorang itu tanpa kesalahan, rasa-rasanya pemidanaan itu tidak memiliki arti atau tidak memiliki dasar sama sekali. Seperti itu. Mungkin Miner sebelum orang mau closing, ada mungkin Miner terkait pasal 2 dan pasal 3 ini Miner. Iya, jadi sudah saatnya memang kita mengkritisi pasal atau norma-norma yang sifatnya karet, sifatnya terlalu luas di dalam hukum pidana kita. Salah satunya tadi penyelesaian pasal 3 yang menurut saya sangat meresahkan, begitu, sangat meresahkan karena dia bisa menjerat siapa saja. Dia bisa menjerat siapa saja, tidak ada pembatasan. Padahal hukum pidana kita itu harus dipersempit, itu exceptio firmat regulam. Hukum pidana itu harus dibaca secara sempit, tidak boleh diperluas. Karena kalau diperluas tidak ada kepastian hukum, begitu, tidak ada kepastian hukum, dan bahkan itu menentang asas legalitas yang ada, yang harusnya dipegang teguh dalam hukum pidana kita. Jadi itu rumusan pasal 2 dan pasal 3 ini sudah saatnya untuk direvisi, kalaupun tidak dihapus, direformulasi sehingga sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana kita. Demikian. Itulah pendapat dari narasumber kita hari ini terkait dengan Tipikor yang sedang hot issue sekarang, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Mungkin sebelum kita close up, ada LKBH di kampus buat teman-teman yang menonton ini. Kalau mungkin ada masalah di luar sana, silakan langsung datang di kampus Universitas Dummuga Kota Mobagu yang ada di bawah ini, karena pelayanan ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Saya Prayudha Putungan selaku mahasiswa hukum bisnis dari Universitas Dummuga Kota Mobagu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.